Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indana Zulfa dari kelas PGMI 5D. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai penilaian dalam kurikulum Merdeka pembelajaran IPS, MI atau SD. Pengertian penilaian. Penilaian merupakan proses sistematis meliputi pengumpulan informasi, analisis, dan interpretasi untuk pengambilan keputusan. Sedangkan penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik. Untuk itu diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Tujuan penilaian secara umum adalah untuk mengetahui informasi secara keseluruhan, baik hasil maupun proses pembelajaran, untuk memantau perkembangan belajar yang dicapai oleh peserta didik. Informasi yang diperoleh dari penilaian dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain tujuan formatif, tujuan sumatif, dan tujuan akseptasi. Jenis-jenis penilaian dalam kurikulum Merdeka pada pembelajaran IPS MI SD yang pertama yaitu ada asesmen awal atau penilaian diagnostik. Ini harus dilakukan sebelum pembelajaran dengan mengkategorikan kondisi siswa dari segi psikologis dan kognitif. Kemudian penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari, merumuskan informasi tersebut, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran bagi peserta didik yang paling efektif. Asesmen formatif dalam kurikulum Merdeka dapat berupa penilaian pada awal pembelajaran dan penilaian pada saat pembelajaran. Yang ketiga, penilaian sumatif merupakan penilaian yang dilakukan untuk memastikan tercapainya tujuan pembelajaran secara keseluruhan. Instrumen penilaian kurikulum Merdeka dalam pembelajaran IPS, MI atau SD ada 6. Yang pertama yaitu observasi, merupakan penilaian peserta didik yang dilakukan secara berkesinambungan melalui pengamatan perilaku yang diamati secara berkala. Yang kedua, penilaian kinerja. Bentuk penilaian kinerja yang dapat diberikan kepada peserta didik dapat berupa penilaian praktik, penilaian produk, melakukan proyek ataupun portofolio. Dan yang ketiga, tes tertulis merupakan tes dengan soal dan jawaban disajikan secara tertulis untuk mengukur atau memperoleh informasi tentang kemampuan peserta didik. Bentuk tes tertulis dapat berupa esai, pilihan ganda, uraian, maupun bentuk-bentuk tes tertulis lainnya. Yang keempat, tes lisan merupakan pemberian soal atau pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab secara lisan dan dapat diberikan secara klasikal ketika pembelajaran. Yang kelima, penugasan. Penugasan atau pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Dan yang terakhir, portofolio merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.